pakai warna pink. Wow, ada. Dua jenis ya, ada yang nabati, ada yang repot itu mau malam-malam ke minimarket. Oke guys, sudah selesai hari ini kegiatan Jumsi. Tadi sudah ngawal anak-anak. Jadi sekarang waktunya aku istirahat dulu sebentar di kantor ya. Ikuti terus video aku. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Kita berjumpa lagi di channel Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini adalah kelanjutan video yang aku up sebelumnya kemarin. Jadi pas pulang dari kantor, ini aku langsung ngejemput adik Gina pulang dari mengajinya ya. Karena adik Ginanya belum keluar, jadi ini aku sambil nunggu, sambil jajan di kantinnya. Ini aku beli bakso ya, harganya 7.000, murah tapi enak banget. Nah, ini adik Ginanya udah keluar, jadi ini aku mau ngajakin adik Gina dulu sebelum pulang untuk mampir ke Mr. DIY. Niatnya sih mampir ke Mr. DIY cuman buat cuci mata, buat refreshing aja gitu ya. Tapi tahu-taunya udah kebablasan, ada aja yang diambil. Cuman masih bersyukurnya itu masih bisa ditahan-tahan ya. Jadi memang ngambil seperlunya dan sesuai budget aja. Nah, ini tadinya aku cuci mata, ada wadah food container, cakep banget, transparan, kemudian udah ada saringannya. Bahannya juga bagus banget, cuman aku tahan dulu ya, karena ini lumayan sih. Kalau nggak salah hampir 100 ribuan. Lagi pula belum penting-penting banget, karena untuk kulkas itu food storage-nya sudah ada ya. Dan akhirnya ini aku ketemu sendal buat di rumah dan di kamar. Jadi aku ambil satu untuk aku sama satu pasang juga buat adik Gina. Karena biasanya aku kalau kelamaan di atas semen kakinya itu suka dingin ya. Sebetulnya selain ke Mr. DIY itu kami juga ke minimarket dekat rumah untuk belanja stok jajanan mingguan. Cuman aku nggak sempat ambil videonya, jadi nanti pas nyampe rumah itu bakal aku review ya untuk bongkar belanjaannya. Termasuk juga belanjaan kami di Mr. DIY. Oke baiklah, nah ini aku udah nyampe rumah. Jadi apa aja yang kami beli tadi pas di Mr. DIY, ini aku mau unboxing sama Dek Gina. Jadi yang pasti yang pertama itu ada sendal buat di rumah. Ini buat aku dan Dek Gina ya. Ini tadi dapat harga diskon, jadi sekitar harganya itu 35.000 sampai 45 ribuan. Terus Dek Gina juga beli penggaris yang satu set isinya ada 4. Dan ini aku beli spons untuk pakai bedak gitu ya, karena suka pakai alas-alas gitu biar rata. Spons aku juga udah kotor yang lama. Terus itu aku beli karter, dan itu ada Gina juga beli pena ya, yang satu set isinya 2. Nah ini sebetulnya kemarin udah habis dari Mr. DIY juga. Dek Gina beli kotak pensil yang mobilan ini ya, dan ini lagi nyusun-nyusunin pena belanjaan tadi ke dalamnya. Jadi ini Adek Gina lagi ngeluarin semua pena-penanya, yang ada yang udah habis tintanya, ada juga yang mungkin udah macet-macet gitu ya, walaupun isinya masih, dan mau masukin pena yang tadi habis dibeli sama penggarisnya. Ini juga aku cobain ya sendal yang tadi dibeli, dan aku testing gitu buat ke dapur. Sebetulnya itu dipakai buat di kamar ya, cuman aku lebih suka kalau dipakai pokoknya buat keseharian aktivitas aku di rumah supaya lebih nyaman gitu. Ini aku buka dulu jendelanya karena dari pagi itu nggak dibuka. Dan lanjut untuk yang pertama, ini aku mau ngerepil dulu stok minuman. Jadi ini ada teh botol ya, jadi teh botol kotaan gitu supaya dingin dan seger waktu minumnya, jadi aku mau simpen di kulkas. Sebetulnya untuk stok minuman kayak teh botol seperti ini itu jarang ya kami beli, kebanyakan itu beli susu. Cuman ini nggak apa-apa lah sekali-sekali ya, itu juga nggak setiap bulan kita belinya.
Karena Adek Gina itu suka banget sama es teh, dan mungkin nanti kapan-kapan aku bakal nyetok aja es teh sendiri. Katanya sih untuk bikin es teh supaya awet kita simpen di kulkas itu jangan dicampur air gula dulu ya. Katanya kita bikin dulu tehnya yang diseduh dengan air hangat, nanti kita simpan di kulkas. Terus pas kita mau minum es tehnya itu baru kita campur dengan air gula sama batu es. Cuman aku belum pernah coba sih, itu untuk cara praktisnya ya. Tapi kalau kita nggak mageran ya enakan langsung aja sih bikin es tehnya itu pas kita mau minum aja. Sebetulnya tadi rencananya juga mau sekaligus belanja buah-buahan mingguan ya. Cuman karena udah warawiri kemana-mana aku ngerasa kayak udah capek ya. Apalagi dari Mister DIY tadi terus langsung mampir untuk belanja snack gini. Itu kayaknya udah nyita waktu. Karena juga siang ini kan Adek Gina mau langsung berangkat sekolah ya setelah makan siang. Jadi hari Jumat itu memang aku agak pulang lebih awal di tempat bekerja. Jadi agak sedikit rileks lah kalau misalnya pulang kerja mau mampir kemana-mana gitu. Oke, nah minumannya udah selesai aku taruh di kulkas. Jadi lanjut, abis ini itu aku mau nyusunin belanjaan snack ya. Jadi snacknya kali ini itu aku beli roti-rotian sama jajanan yang suka Dek Gina beli, karena kalau nggak nyetok kayak gini itu repot banget ya untuk nemenin Adek Gina ke minimarket atau ke warung. Kadang malam-malam itu Adek Gina suka nanyain gitu, ada enggak wafer atau juga ada enggak coklatos, pokoknya yang sering ia beli. Tapi juga kalau nyetok mingguan gini itu kayaknya agak lebih boros ya, karena kan anak-anak kalau udah ngelihat stok banyak itu sehari nggak bisa direm. Sebetulnya bukan kenapa-kenapa ya, katanya sih agak kurang sehat juga kalau terlalu banyak jajanan yang manis-manis kayak gini ya, kayak beng-beng, coklatos, atau juga makanan-makanan yang lebih ke manis ya rasanya. Makanya jajanannya kadang aku selingin gitu, ada wafer atau juga kayak ada Sle-Ole, ada Oreo, pokoknya jenis roti-rotian ya yang bikin Adek Gina itu kenyang. Nah, di minimarket tempat aku suka belanja snack ini ya, itu walaupun kita beli satu pak, harganya biasanya nggak berubah, tetap harga eceran gitu. Kayak beng-beng ini itu satu bijinya harganya Rp2.300. Terus juga beli coklatos itu satu pak dan biasanya harga ecerannya itu satu bijinya Rp500 ya. Nah, kalau beng-beng ini itu di kotaknya memang tertera harganya 2.000 ya per piece, tapi itu harganya jadi 2.300 per piece-nya. Nah, nggak tahu mungkin di daerah lain ya, karena tiap daerah kan kadang berbeda-beda ya untuk harga kebutuhan produk makanan. Oke, baiklah. Nah, ini aku mau langsung susun di keranjang snack. Nah, jadi ini dua-duanya kosong ya. Aku memang belum belanja bulanan. Untuk bulan Juni ini nunggu waktu yang tepat. Jadi ini belanja snacknya, belanja mingguan aja. Dan ini Adek Gina masih dari tadi ya. Mungkin karena seneng ada pena baru, ada penggaris baru, kotak pensil baru. Jadi ini gak habis-habis ya nyusunin peralatan tulisnya. Untuk menu makan siang Adek Gina hari ini itu udah aku share ya. Jadi di video sebelumnya kemarin itu aku udah masak menu di pagi hari sebelum berangkat kerja. Tapi memang menunya nggak terlalu banyak ya aku masak, supaya pas berangkat kerja itu nggak terlalu terburu-buru, karena semakin banyak volume atau jumlah ya kita masak itu biasanya semakin lama juga kita ngerjainnya. Nah, terus kalau untuk makan malam, kalau misalnya kita nggak mau masak lagi, itu bisa beli ya. Tapi kadang juga aku tetap masak, karena kan kalau udah food prep, itu biasanya kita tinggal cemplang-cemplung aja, terutama untuk lauk-lauknya ya. Karena kalau untuk sayuran, paling yang makan itu aku. Kalau anak-anak itu kan suka juga sih sayuran, tapi paling yang sayuran bening, atau juga kayak sup gitu. Pokoknya pekerjaan rumah tangga kita enjoy aja, nggak usah terlalu dipaksakan. Kalau misalnya kita capek atau kita lagi banyak kerjaan, kita tinggal aja dulu. Karena sebagai seorang ibu rumah tangga sekaligus wanita pekerja dan tanpa asisten rumah tangga, memang kudu waras ya kitanya.
Jadi sesekali refreshing menurut cara masing-masing. Kalau aku sih refreshingnya sederhana banget, cukup kayak tadi nge-mall sedikit, belanja sedikit, atau juga belanja snack kayak gini. Atau kalau memang males keluar, refreshing aku itu cukup nonton live di Shopee, atau juga misalnya nonton channel YouTube yang isinya menginspirasi atau bikin kita happy lah. Kalau nonton sih sebetulnya suka ya, tapi nggak seperti dulu lagi ya, yang bener-bener kalau memang pengen nonton film itu memang diperjuangin. Tapi kalau sekarang sih enggak. Ada di TV ya alhamdulillah ditonton. Kalau nggak ada ya udah. Kayak film drakor sih aku mungkin kurang sukanya, karena aku itu orangnya suka terbawa di suasana film ya. Jadi kalau misalnya yang sedih-sedih itu suka nangis sendiri. Nah itu aku kayaknya nggak bikin happy lah. Tapi kalau kayak film-film action itu masih lah ya. Jadi karena film action itu kan nggak bikin kita sampai kebawa ke hati gitu kan. Jadi serunya aja yang diambil. Oke, nah ini aku udah dari tadi bolak-balik natain untuk semua percikian, biar cukup untuk satu wadah ini aja ya. Jadi itu sengaja aku udah buka biar anak-anak gampang bukanya, ngambilnya ya. Jadi nanti kalau misalnya mau roti-rotian itu mereka bisa angkat kotaknya ini. Pokoknya segini snack, nanti kita lihat aja deh bisa bertahan 1 minggu atau enggak. Nah lanjut, ini aku mau taruh dulu ya di raknya. Jadi di sore hari itu aku lanjut untuk masak menu makan malam. Seperti biasa aku masak menu yang simple, dan ini juga biar cepet masaknya aku ambil video pas endingnya aja ya. Jadi ini ada sambal tempe, kemudian untuk sayurannya aku numis kangkung, terus untuk lauknya itu aku goreng ikan lele. Ini sengaja kangkungnya agak sedikit banyak kuahnya ya, supaya Dek Gina itu bisa makannya berkuah, jadi nggak kering banget. Karena kemarin itu pas masak cumi saus tiram itu aku kasih kuahnya sedikit, mereka nanyain kok dikit banget kuahnya. Tapi ini kayaknya aku sedikit kebanyakan kuah ya. Nah kira-kira seperti inilah aktivitas keseharianku ya sepulang bekerja hingga sore hari. Nah, kiranya masak menu untuk makan malam kali ini mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.